Rekapitulasi digelar di Hotel Aston, Kecamatan Kaliwates dengan disaksikan oleh saksi Paslon 1 dan Paslon 2 dan juga saksi dari partai politik. Komisioner KPU berharap dalam 3 hari ke depan proses rekapitulasi tingkat kabupaten di Jember bisa selesai. Namun bila mana belum selesai, KPU pun siap menambah hari sampai proses tersebut benar-benar selesai. Ya, kita mulai untuk rekapitulasi di tingkat KPU itu mulai hari ini. Kita perkirakan nanti paling cepat itu 3 hari. Mudah-mudahan sebagai mana harapan kita 3 hari ini bisa selesai. Tapi kalau misalnya tidak selesai ya kita lanjutkan pada hari berikutnya. Tapi pada prinsipnya perkiraan kita ini setidaknya akan memakan waktu 3 hari dengan asumsi pagi kita akan mulai jam 9 dan malam sampai jam 23 ya. Jadi kalau itu memakan waktu, kalau dengan hitungan semua pemilihan dengan 5 pemilihan 1 kecamatan itu kan setidaknya membutuhkan waktu 1 jam maksimal 1,5 jam. Jadi dengan waktu yang semacam itu kalau tidak ada kendala ya 3 hari selesai. Sementara itu, salah satu anggota tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, David Handoko Seto, mengaku bersyukur dan telah mendengar bahwa paslon yang diusungnya unggul 400.000 suara di Kabupaten Jember. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat Jember untuk Jokowi bisa kembali memimpin Indonesia lagi. Jadi kami selaku tim dan partai pengusung untuk Capres 01 ya, dalam hal ini alhamdulillah hari ini merasa bersyukur sekali bahwa kemenangan kami sudah di depan mata. Dari hampir 1,3 DPT yang hadir pada saat pencoblosan, kami mengantongi suara lebih banyak sekitar 400.000 daripada calon 02 itu. Dan ini tercipta atau terlaksana karena memang dari seluruh elemen bekerja sama, baik itu tim relawan maupun partai pengusung yang menginginkan Indonesia itu tetap dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Di hari pertama, KPU Jember menghitung suara dari pemilu presiden. Dalam hal ini tercatat pasangan Jokowi Ma'ruf Amin unggul 400.000 suara dari paslon Capres 2 Prabowo Sandiaga Uno. Kini proses rekapitulasi masih berlanjut, yakni untuk tahapan pemilu untuk DPR RI, Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Banyak timbo. Warga perumahan Kodim Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember dikejutkan ada 2 mobil terbakar di bengkel milik Puspo Yudo Sabtu malam kemarin. Saat kejadian, Puspo Yudo pemilik bengkel sedang tidak ada di rumah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mengetahui kejadian tersebut tak berani mendekati lokasi kejadian. Warga takut ada ledakan dari mobil tersebut. Hampir 30 menit tim pemadam kebakaran datang dan langsung memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menurut warga, kebakaran berlangsung cepat sehingga warga tidak bisa menyelamatkan mobil tersebut. Apalagi sang pemilik bengkel tidak berada di rumah. Kebakaran gimana Pak? Tidak tahu orangnya itu, tidak tahu moro-moro itu ada api diambil gitu. Padahal itu mobil-mobilnya akhirnya sudah ada semuanya. Itu hanya terdengar suara apa ya, kayak ada orang keratak gitu, terus terbakar semuanya. Gitu loh. Terus saya tadi lewat jalan raya itu, Mbak Us itu aku manggil-manggil, pade kebakaran gitu. Tak kira itu kantor saya di TV yang kebakaran tiba ini. Gitu ya, dibantu oleh tetangga-tetangga itu Mas, sambil telepon apa ini namanya? Ya, pemadam kebakaran, dibantu anak-anak Jember TV, akhirnya ini datang aman. Gitu. Berapa mobil? 2. 1, 2, ya 2. Yang satunya itu didorong itu. Didorong akhirnya ya selamat lah 1. Ya 3. Ini yang kebakaran ke bengkel atau? Ya bengkel Mas. Sementara itu menurut petugas Wakil Damkar masih belum mengetahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Penyebab kebakarannya apa? Sementara ini belum diketahui. Pak ya? Iya. Berapa mobil yang kebakar? Yang berapa mobil? Dua mobil, sedan dan Wijang. Yang Wijang Pak ya? Iya. Apa tadi ada bensin atau
Oli. Sementara ini tidak diketahui katanya gitu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sementara itu dikarenakan ditemukan beberapa kejanggalan, kini Polres Jember bersama tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jubung, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Tim laboratorium forensik atau Lab 4 Polda Jawa Timur langsung terjun di 2 TKP kebakaran mobil di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember untuk melakukan investigasi. Dugaan sementara penyebab kebakaran mobil akibat konsleting listrik. Namun untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut menunggu hasil investigasi dari tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Sementara itu adanya isu teror pembakaran mobil yang berkembang di masyarakat, Kapolres Jember tidak membenarkan hal tersebut karena masih menunggu hasil penyelidikan. Pak Asnawi sempat minta tolong kepada warga dan dibantu oleh warga memadamkan api dan api berhasil padam. Sementara petugas Polsek langsung datang dan kami himbau untuk menjaga TKP tetap status quo dan sambil menunggu kami melakukan olah TKP. Kami hubungi pihak laboratorium forensik Polda Jawa Timur dan tadi pagi sudah hadir dan siang ini kita bersama-sama untuk melakukan olah TKP dan sementara ini kita masih melihat belum selesai, namun dugaan sementara adalah korsleting listrik. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Diduga informasi penggerebekan sudah bocor terlebih dahulu. Petugas Satpol PP Pemkab Jember tak menemukan satupun penghuni Hotel BI di kawasan Kecamatan Ajung, Jember. Dari kamar ke kamar, petugas terus memeriksa kemungkinan adanya pasangan pengunjung bukan muhrim yang menyewa kamar hotel untuk berbuat mesum. Sayangnya meski petugas masuk dan memeriksa kamar hotel, tak satupun pasangan mesum yang ditemukan. Selain itu, petugas juga terus menyisir tempat karaoke yang masih satu komplek dengan Hotel Melati itu. Di bagian belakang tempat karaoke, petugas ternyata mendapati ratusan minuman keras yang diduga tak memiliki izin edar. Petugas pun langsung memberi teguran dan meminta pemilik karaoke tersebut menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengedarkan barang haram itu ke masyarakat. Petugas juga meminta tempat tersebut untuk tidak beroperasi di bulan Ramadan agar tidak mengganggu kehusukan warga muslim yang beribadah puasa. Ketua Tim Razia Pol PP Samsu Rizal membenarkan jika pihaknya sejauh ini masih memberikan sanksi moral kepada pedagang maupun pengelola tempat hiburan yang menjual miras dan tidak memberikan sanksi hukum. Sembari memberikan sosialisasi perda baru perihal perdagangan minuman beralkohol yang tentunya harus ditaati oleh pedagang maupun pemilik tempat hiburan yang menjual miras. Targetnya apa ini, Pak? Jadi targetnya memang pooling data dulu ya, data kepemilikan minuman beralkohol, karena pertama kita punya perda baru, relatif baru, tapi berlaku sudah 1 tahun, yaitu Perda Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Kalau nggak salah diundangkan 14 Mei 2018. Dari situ kemudian Satpol PP mungkin mengambil inisiatif untuk memulai dari aspek monitoring dan pengawasan dulu, pemantauan dulu. Karena kita harus juga mempersiapkan infrastruktur terkait dengan perizinannya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Tanggal 1 Mei dikenal dengan Hari Buruh yang juga disebut May Day. Biasanya untuk memperingatinya, sebagian besar masyarakat melakukan demo atau unjuk rasa yang berisi tuntutan upah atau kenaikan gaji maupun hak normatif lainnya. Berbeda dengan hal tersebut, salah satu komunitas kesenian yang bernama Liberty Art Space memperingati Hari Buruh ini dengan cara yang berbeda, yaitu mengadakan pagelaran seni seperti kegiatan bernyanyi lagu-lagu pro kaum buruh, pantonim, dan karya tangan berbentuk sejumlah jenis pekerja yang terbuat dari bahan kardus dan dikemas dengan konsep medley di sekitar bundaran kantor DPRD Kabupaten Jember. Selain acara unik yang dikemas dalam salah satu bentuk kesenian, ada hal yang lebih menarik, yaitu Food Not Boom, yaitu memberikan makanan secara gratis, di mana kegiatan ini mengandung makna bahwa makanan itu wajib diberikan secara merata kepada kaum buruh, bukan malah menjadi hak istimewa para pemilik modal atau kaum kapitalis.
Jadi kita punya komunitas kesenian namanya Libertarian Art Space. Nah, yang awalnya kita bikin konsep mede tentang emang tujuannya ke kesenian ya. Jadi kita mau menghidupkan lagi street art kesenian, cuman kita lewat media propaganda. Ya prakteknya hari nasional ya, media. Melalui kegiatan semacam ini diharapkan nasib kaum buruh bisa lebih baik sehingga hak-haknya dipenuhi dengan baik tanpa adanya penghisapan atau eksploitasi dari kaum pemodal. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Caleg nomor 5, 210. Kasus dugaan pemukulan staf Bawaslu Kabupaten Jember oleh oknum staf KPU setempat terjadi saat akan berlangsung rekapitulasi suara hari ketiga oleh KPU di Aula Hotel Aston. Saat itu, staf Bawaslu Jember Muhammad Saifur Rahman akan masuk ke dalam ruang rekapitulasi suara. Namun di pintu masuk dihadang oleh seorang staf KPU Jember, lantaran staf Bawaslu tersebut memakai ID card bertuliskan pemantau, bukan ID card pengawas. Sehingga oleh staf KPU tersebut, staf Bawaslu tidak diperbolehkan masuk. Lalu ID card staf Bawaslu tersebut dirobek dan dibuang. Akibatnya terjadilah cekcok mulut dan pemukulan terhadap staf Bawaslu. Korban mengalami luka di bagian hidung. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember. Guna proses penyelidikan, korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Jadi memang tadi sempat ada salah paham ketika mau masuk di ruangan di rapat pleno dari teman-teman staf Bawaslu. Jadi tidak bisa masuk ruangan. Ya, terus? Yang bersangkutan itu staf ya? Iya, yang bersangkutan staf. Tapi memang dia tidak memakai ID card staf. ID card-nya ini pemantau. Karena kemarin minta yang didapat itu ID card-nya pemantau. Sebenarnya kami Bawaslu itu mendapatkan ID card 5 cuma untuk komisioner aja. Tapi kami tidak mungkin melakukan pengawasan ini tanpa bantuan staf. Sedangkan kami masih harus membuka DA1 soft copy maupun hard copy kan. Sebenarnya diperbolehkan nggak dengan ID card? Kami kemarin sudah mengajukan ke KPU untuk menambah 2 lagi untuk teman-teman staf dan diberikan ID card itu untuk memantau. 2 hari kemarin tidak masalah, tapi nggak tahu hari ini itu tidak bisa masuk. Ini rekap sendiri tetap berlangsung ya? Tetap berlangsung, tidak mengganggu jalannya rekap yang tidak. Untuk sampai ke ranah hukum itu seperti apa, Mbak? Hari ini visum memang sesuai yang disampaikan ke Polres tadi, tetapi kami masih secara kelembagaan kami masih belum membicarakan di internal Bawaslu. Pemukulan tadi seperti apa, Pak? Ya kita ini kan ya hanya ini aja lah. Saya kira itu hanya miskomunikasi. Ya nanti kita koordinasikan, kita mediasi, kita selesaikan secara keluarga. Kronologisnya seperti apa sih, Pak? Ya kronologisnya saya nggak tahu persisnya karena sekarang ini kan sudah di polisian. Konsiderasi nggak Pak ya? Nah kita mediasi. Tidak sopan oleh staf KPU, kembali terjadi adu mulut, terjadi orang-orangan, dan informasi dari staf Bawaslu yang menjadi korban bahwa staf KPU yang dimaksud mengambil ID card tersebut itu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kepada korban. Secara kasat mata lukanya ada di bagian hidung ya, ada bagian hidung dan mengatakan sakit di pelipis sebelah kiri. Untuk proses hukumnya seperti apa sekarang saat ini, Dan? Ya tentunya kita akan lihat dulu, kita akan adakan penyelidikan apakah terpenuhi unsur dan betul-betul di perbuatan pidana. Seandainya iya, tentu kita akan tingkatkan penyelidikan dan kita akan lakukan pemeriksaan pada saksi-saksi yang menyaksikan kejadian pada saat itu. Meski sempat terjadi insiden pemukulan, proses rekapitulasi suara KPU Jember tidak terganggu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Jember di depan kampus Fakultas Ilmu Budaya ini menuntut agar dosen yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu mahasiswa segera hengkang dari kampus.
Hal ini dikarenakan telah mempermalukan sivitas akademika. Pendemo juga meminta dekan untuk menandatangani petisi di atas lembar kain putih sebagai dukungan kampus untuk mengikis habis segala tindakan dosen yang tak bermoral. Namun sayang karena dekan FIB tidak menemui mereka, beberapa pendemo kemudian menerobos masuk paksa ruang dekan untuk mencari keberadaannya. Selain itu, pendemo juga menggunakan kursi guna melihat ruangan dekan. Menurut para dosen, dekan sedang tugas di luar kampus. Selanjutnya, geram karena tidak ada dekan, para pendemo kemudian kembali ke barisan untuk melanjutkan unjuk rasa. Para pendemo juga meminta pembantu dekan 1 untuk menandatangani petisi yang dibuat oleh mahasiswa. Karena terus dipaksa, akhirnya pembantu dekan 1 FIB mampu membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan moral atas demo mahasiswa tersebut. Tak sampai di situ, ratusan mahasiswa ini juga berdemo di seluruh fakultas untuk meminta dukungan mahasiswa dan para dosen agar ke depan kasus pelecehan seksual di UNED tidak terulang kembali. Berikut ke kantor rektorat. Mas, ini sebenarnya tuntutannya apa ini, Mas? Ini merupakan salah satu bentuk, ini artinya adalah kolaborasi, Bapak. Bahwasanya kita berusaha untuk kolaborasi menjaga kampus kita dengan kasus pelecehan seksual. Artinya pihak kampus peduli, kami sebagai mahasiswa juga peduli. Mari sama-sama guyup bareng menjaga kampus, melindungi kampus. Kemudian salah satu tuntutannya adalah mari kita kawal beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Sedangkan menurut Retno Winarni, pembantu dekan 1 FIB, kasus ini sebenarnya sudah selesai 1 tahun silam dengan menonaktifkan dosen yang bersangkutan untuk tidak mengajar dan proses pemecatan. Apalagi kasusnya juga ditandatangani langsung oleh Kemenristek Dikti, namun dijadikan tema oleh mahasiswa di Hari Pendidikan Nasional ini. Dukungannya mana maksudnya? Ya ini kan terhadap gerakan ini. Ya sebetulnya ya perlu sih, tapi ya perlu tidak perlu juga. Karena apa namanya, kasus ini kan sudah lama sebetulnya, bahkan itu sudah diproses, berkas sudah sampai di Menristek. Jadi bukan berarti kita itu diam ya Mas ya. Sama sekali tidak diam, wong namanya ini kasus seperti ini. Bahwa tidak benar kalau mengatakan bahwa UNED itu tidak tegas dalam menangani masalah ini. Kerja tetap tapi tunjangan hilang, kemudian tidak bimbing, tidak tidak ngajar, pokoknya tidak boleh kontak dengan mahasiswa lagi. Meski mahasiswa yang berdemo enggan menyebut bentuk kasus pelecehan seksual dimaksud, namun mereka meminta dan menuntut norma para dosen untuk dijaga demi sivitas akademika yang lebih maju dan bermoral. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Harga bawang putih di pasar tradisional Jember Selatan seperti di Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan, kini terus mengalami kenaikan signifikan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Sebelumnya harga bawang putih di kisaran Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram, namun kini kembali mengalami kenaikan menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bawang putih ini dikarenakan stok barang yang terbatas, sehingga ke depan dimungkinkan terus mengalami kenaikan. Sedangkan untuk harga bawang merah saat ini justru mengalami penurunan sangat drastis. Sebelumnya harga bawang merah cukup tinggi di kisaran Rp40.000 dan kini mengalami penurunan sangat signifikan menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Penurunan harga bawang merah ini dikarenakan stok barang yang mulai membeludak akibat musim panen. Bawang merah turun, bawang putih niki karena rosa jadi naik. Harganya berapa bawang putih? Niki 45 bawang putih. Bawang putih 45. Itu memang faktor stok ya Bu ya? Iya, stoknya saat ini kita masih kosong. Terus sih bulan depan mulai penuh lagi. Kalau untuk bawang merah ini kenapa kok turun? Turun saat ini kan panen Pak. Oh gitu, panen raya karena faktor panen raya ini. Jadi barangnya stabil. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo yang juga masuk ke dalam tim Satgas Pangan Kabupaten Jember. Bahwasanya pihaknya telah berkomunikasi dengan berbagai elemen di Satgas Pangan seperti Pemkab Jember, Bulog untuk dilakukannya operasi pasar menjelang puasa dan Idul Fitri.
Sudah menjadi sebuah tradisi, bila momen puasa dan Idul Fitri sejumlah harga bahan-bahan pokok selalu naik dengan signifikan sehingga meresahkan masyarakat yang ingin berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Satgas Pangan tentunya kita akan terus cek ketersediaan bahan pangan maupun stabilitas harga, dan rencananya akan kita segera susun waktu ke pasar-pasar untuk mengecek stabilitas harga pangan. Seandainya ada gejolak harga, tentunya kita akan telusuri apakah ini adalah permainan atau memang kurangnya ketersediaan bahan. Nah ini tentunya kita akan terus sinergi dengan tim-tim daripada Satgas Pangan untuk menjaga kestabilan harga pangan. Dari Mapolres Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Saat menemui para personilnya, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo menghimbau untuk selalu waspada saat dalam perjalanan. Karena proses mengantar kotak suara seperti ini sangat rawan terjadi penghadangan. Oleh sebab itu, ia berpesan kepada para anggota untuk selalu siap mengatasi masalah yang ada. Ia juga berharap anggota Polres dan 2 anggota TNI siap secara fisik untuk melakukan pengawalan hingga ke Surabaya. Selain itu, menurut Kapolres, pelaksanaan pemilu di Jember berlangsung lancar dan tidak ada kecurangan. Oleh sebab itu, ia sangat berterima kasih kepada semua pihak yang senantiasa membuat Jember tetap kondusif. Nanti kita akan komunikasi dengan KPU Provinsi. Sepengetahuan kami sementara ini pengawalan sampai ke Surabaya. Nanti di Surabaya ada personil pengamanan tersendiri dari petugas dari personil keamanan Surabaya. Untuk kondisi petugas dan sendiri? Sudah kami cek tadi, insya Allah dari 14 personil kondisinya fit, sehat, prima, dan siap melaksanakan kegiatan pengawalan rekaman surat suara dari Jember ke Surabaya. Misalnya ada gangguan dan tindakan apa nanti akan diambil? Tentunya ada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang diungkapkan tokoh masyarakat di Jember ini yang bersyukur atas jalannya pemilu yang kondusif, aman, dan lancar. Sehingga proses politik bisa dirasakan oleh masyarakat dengan baik tanpa adanya kekhawatiran gangguan keamanan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Tak lupa para tokoh ini juga menghimbau agar masyarakat tetap menunggu dengan sabar apapun hasil rilis dari KPU tanggal 22 Mei mendatang. Siapapun pemenangnya harus kita hormati dan dukung bersama, karena itulah fakta yang ada dan merupakan proses politik yang masyarakat jalani. Dan ke depan dengan pemimpin yang baru diharapkan membawa kemajuan bagi negara Indonesia. Pemilu 2019 ini luar biasa menurut saya karena kepemimpinan Bapak Kapolres AKBP Kusworo Wibowo yang mampu memahami sampai detail di mana ranah friksi itu beliau bisa mengkomunikasikan sehingga boleh dikata 100% tidak terjadi sesuatu gesekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusno Karena Muhammadiyah Kabupaten Jember merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena proses pemilu tahun 2019 ini berjalan dengan lancar, aman dan terkendali, dan tentu kita berharap hasilnya juga akan memuaskan kepada seluruh elemen bangsa. Patut kita mengucapkan terima kasih pada aparat keamanan TNI Polri dan juga kepada penyelenggara pemilu sehingga proses pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Saya kira itu, terima kasih. Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat lainnya yang berterima kasih kepada penyelenggara pemilu dan pihak keamanan yang mampu menyelesaikan proses pemilu dengan lancar dan tentunya aman, tidak ada gejolak yang mengganggu, khususnya di Kabupaten Jember. Di Kabupaten Jember, alhamdulillah pada sampai saat ini Jember selalu aman, tentram, kondusif dan sejuk menyejukkan. Karena kami dengan tim investigasi kami selalu memantau sampai saat ini itu tidak ada sesuatu kendala apapun yang akan mempengaruhi dengan suasana yang tidak kondusif di Kabupaten Jember. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada
semua Forpinda, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Jember, khususnya Bapak Kapolres, Bapak Dandim, yang lainnya, yang mana dengan semangat dan sigap dan selalu tak henti-henti dengan menjaga keamanan ketentraman mulai dari TPS sampai di Hotel Aston sampai saat ini. Saya Dr. Faida, Bupati Jember. Apresiasi setinggi-tingginya kepada TNI, Polri yang berhasil mengawal pemilu 2019 di Kabupaten Jember hingga berjalan aman, tertib dan damai. Tidak ada ribut-ribut kecurangan, semua bisa teratasi dengan baik, dan bahkan warga binaan di lapas kelas 2 Jember pun bisa mendapatkan hak-haknya, bisa memilih tanpa keributan. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat atas segala ikhtiar dan jerih payah. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Musim ikan yang terjadi di Laut Selatan Jember membuat jumlah suplai persediaan ikan di pasaran membludak. Sementara permintaan dari konsumen masih relatif stabil. Kondisi ini mengakibatkan harga di tempat pelelangan ikan di Kecamatan Puger mengalami penurunan secara signifikan. Harga ikan tongkol besar turun dari Rp20.000 menjadi Rp12.000. Sedangkan untuk harga ikan benggol kini hanya Rp25.000 per potong. Padahal sebelumnya di kisaran Rp50.000. Sementara itu cumi-cumi turun dari Rp40.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga udang juga turun dari Rp45.000 kini menjadi Rp35.000. Menurut pihak pedagang ikan, penurunan harga tersebut dikarenakan memang musim ikan, sehingga stok ikan di pasar sangat banyak. Diperkirakan harga akan terus turun karena suplai dari nelayan semakin melimpah. Cumi-cuminya 31 kilo. 1 kilo. Sebelumnya Bu? Sebelumnya ya mahal mah 37, 80, 40. Turun semua ya? Iya, turun semua. Kalau jenis udang ini Bu? Jenis udang ini kalau kemarin yang ini tuh Mas 45, sekarang 35 wis agak murah wis. Sudah turun lagi. Sudah turun. Ini kenapa kok turun harga-harga ikan ini? Iya. Ini kan mendekati puasa ini. Karena turun itu Mas sudah panen Mas. Ntar lagi hari puasa itu panen raya. Kalau panen raya tambah murah. Tambah murah ya. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Setiap hari warung bakso Klenger milik Sela Amanda Mukaromah di Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu ini selalu ramai dikunjungi oleh konsumen. Mereka datang dari berbagai daerah untuk menikmati sajian bakso Klenger yang memang sudah cukup terkenal. Usaha yang dibuka sejak 2 tahun lalu oleh Sela ini tidaklah sia-sia karena bisa dibilang cukup laris. Setiap hari ia bisa menghabiskan 20 kg daging sapi segar untuk dibuat pentol bakso. Mulai dari pentol bakso berukuran kecil hingga pentol berukuran jumbo seberat 1 kg bahkan 10 kg. Oleh sebab itu warung bakso Klenger ini selalu ramai dikunjungi banyak konsumen. Salah satu pengunjung asal Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Triyanti Mustiah, mengaku sering datang ke tempat ini karena selain rasa kuah yang nikmat, sajian pentol berukuran jumbo juga selalu menjadi menu favoritnya, pastinya bersama kerabat ataupun keluarganya. Satu pentol bakso ukuran jumbo seberat 5 kg yang ia pesan ini dibanderol dengan harga Rp500.000. Sedangkan bakso ukuran jumbo dengan berat 10 kg dipatok dengan harga Rp1 juta. Namun untuk bakso ukuran standar harganya relatif murah, dari Rp10.000 hingga Rp5.000 saja. Nikmat sekali nak, betul ini nikmat sekali soalnya non sewu bahannya baru semua, baik daging, telur puyuh, sambal, kemudian apa tadi yang satu lagi itu semuanya baru. Jadi sini tuh menjaga lah makanan ini harus nyaman. Untuk rasa pedasnya seperti apa? Oh sedang-sedang saja, enak mas.
sering datang ke sini? Iya, bahkan kalau ada besan saya dari Jakarta, dari Tuban, dari mana ini Kalimantan, itu saya ajak ke sini. Satu porsi kan 4 kilo mas, itu dibuat untuk orang 8. Biasanya para pengunjung selalu mengabadikan momen menikmati sajian bakso kelenger ukuran jumbo ini dengan swafoto yang mereka unggah di media sosial mereka. Pesan porsi yang besar atau ukuran seperti apa? Yang bakso granat. Granat. Ya. Rasanya seperti apa? Pedas, nikmat, mantap, betul. Terus ini kegiatannya selfie bareng. Ya, selfie bareng, pas-pas bareng. Background ini langka dan di Jember tidak ada. Kan saya baru kali ini ada bakso kelenger di daerah Ambulu. Melihat bakso ukuran besar ini seperti ya, yang ketagihan nih. Gitu ya? Iya. Sedangkan menurut Sela Amanda Mukaroma, selaku pemilik usaha bakso kelenger ini, selain dipadati oleh pengunjung setiap harinya, pemesanan dari luar daerah juga ia layani. Bahkan Sela juga menerima pesanan dari luar negeri, salah satunya adalah konsumen dari Hong Kong. Paling kecil ukuran diameter 10 ada. Jadi kita mulai harga dari 10.000 sampai yang besar jutaan, pesan dulu bisa. Yang setiap hari ready yang lebih 25.000 itu best seller, setiap hari ada. Cuma Rp25.000. Iya. Ukuran yang paling besar ini sampai berapa? Kemarin ada yang pesan ukuran 5 kilo. Jadi 5 kilo 500.000. Untuk dimakan kira-kira 25 orang bisa. Bisa. 30 bisa. Mbak, kabarnya ini sampai tembus ke Hong Kong, Mbak. Gimana Mbak Iya. ceritanya, Mbak? Jadi kiriman ke luar negeri kita setiap hari Kamis pagi. Setiap hari Kamis pagi kita khusus pengiriman ke Hong Kong. Kalau pengiriman ke luar kota juga sering ke Wonosobo, ke apalagi Jawa Timur sini kita sudah sesering mungkin. Itu butuh waktu berapa hari Mbak untuk proses pengirimannya ke Hong Kong? 3 hari sampai. 3 hari sudah sampai. Iya. Mbak, kalau misalkan ukuran sampai 10 kilo bisa menyiapkan Mbak? Bisa sesuai pesanan kita bisa buatkan. Untuk isian juga kita bisa buatkan sesuai pemesanan. Untuk isi sih dalam bakso apa Mbak? Ya, jadi kalau yang tidak mau pedas itu kita kacang diisi telur puyuh sama pindal kecil-kecil sama tetelan sapi-sapi. Kalau yang minta pedas bisa, nanti kita campur dengan bumbu racikan kita sendiri dengan rasa yang pedas. Nah, bagi Anda pecinta kuliner yang penasaran dengan sajian bakso kelenger ukuran jumbo ini, silahkan datang langsung ke Desa Andong-Sari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.